Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimina dari Prodi Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah studi Al-Quran. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, pengantar Al-Quran. Definisi Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang di dalamnya terdapat firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah secara beransur-ansur yang bertujuan menjadi petunjuk bagi umat Islam dalam hidup dan kehidupannya guna mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ada 5 faktor penting yang menjadi faktor karakteristik guna Al-Quran, yaitu yang pertama, Al-Quran dalam firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan malaikat Jibril. Dia hanya penyampaian wahyu dari Allah, bukan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya penerima wahyu dari Al-Quran, penerima wahyu Al-Quran dari Allah dan bukan perkataan manusia biasa. Yang kedua, Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir, artinya Al-Quran diterima. Yang kelima, itu membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Yang C, perbedaan antara Al-Quran dan hadis kursi. Hadis kursi adalah perkataan-perkataan yang disabdakan Nabi SAW dengan mengatakan Allah berfirman. Nabi menyadarkan perkataan itu kepada Allah. Beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nuzul Al-Quran. Definisi nuzul Al-Quran. Secara etimologi, nuzul Al-Quran terdapat 2 kata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Pada dasar, nuzul itu mempunyai arti suatu benda dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan Al-Quran yaitu firman Allah yang telah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan membacanya adalah ibadah. Yang B, tahapan turunnya Al-Quran. Menjamu pengertian tentang nuzul Al-Quran di atas dalam proses turunnya Al-Quran. Sebenarnya pendapat ulama berbeda-beda, tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, pendapat pertama itu menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus. Yang kedua, pendapat kedua melihat bahwa pendapat pertama bertentangan dengan kenyataan histori yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Karena mayoritas ulama berpendapat bahwa 2 ayat tersebut menjelaskan bahwa mulai turunnya Al-Quran secara keseluruhan bulan Ramadan ke Lauh Mahfuz. Yang C, asbabun nuzul. Sababun nuzul atau boleh juga disebut asbabun nuzul merupakan salah satu cabang ulumul Al-Quran yang khususnya berkaitan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran dalam hal tertentu. Yang selanjutnya, surat dan ayat Al-Quran. Definisi surat dan ayat Al-Quran. Secara bahasa, kata surat memiliki arti tempat, kedudukan, dan pagar, sedangkan menurut istilah yaitu sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri mempunyai permulaan dan akhiran. Yang B, pengelompokan surat dan ayat Al-Quran. Pembagian Al-Quran menjadi 30 juz berkaitan dengan jumlah hari dan bulan Ramadan. Ketiga, 1 juz Al-Quran dibaca setiap harinya. Yang C, Makkiyah dan Madaniyah. Istilah Makkiyah dan Madaniyah merupakan 2 kata sifat nisbiyah yang berasal dari kata-kata Mekah dan Madinah. Istilah tersebut dapat disampaikan kepada Al-Quran itu sendiri atau kepada surat-suratnya ataupun kepada ayat-ayatnya. Yang selanjutnya, wahyu. Definisi wahyu. Wahyu diambil dari bahasa Arab, yaitu wahyan, bermakna isyarat dan atau petunjuk. Wahyu adalah pernyataan Allah yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul disampaikan kepada umatnya. Yang B, penurunan wahyu. Sebagai agama langit, Islam mempunyai kitab suci yang diwahyukan oleh Allah yang Maha Esa melalui malaikatnya, seperti kitab-kitab yang diterima oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang C, penyampaian wahyu. Penyampaian wahyu adalah proses di mana Allah mengungkapkan petunjuknya, hukum, dan pesannya kepada umat Islam melalui berbagai cara dan media. Yang selanjutnya, isi pokok Al-Quran. Yang A, akidah dan akhlak. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, artinya apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, Rasulnya dalam sunnahnya wajib diimani, yakini, diamalkan. Yang B, ibadah. Ibadah merupakan salah satu pokok ajaran dalam Al-Quran yang sangat mendasar dalam kehidupan seorang muslim. Kata ibadah secara etimologi berasal dari kata abada ya'budu. Abadanya berarti mengabdi, menyembah. Yang C, wa'ad dan wa'id. Wa'ad dan wa'id itu disebut juga tarhib dan tahrib. Wa'ad ialah janji yang bentuk harapan dan diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahkan kelak diberinya ganjaran pahala kebahagiaan sebagai balasan atas keimanan dan amal soleh yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Sedangkan wa'id ialah janji yang berisi ancaman yang ditujukan kepada Allah
ditujukan Allah kepada orang-orang yang diingkar yang berbuat kejahatan, kelak mereka akan ditimpa kemurkaan dan azab sebagai balasan atas kekufuran dan perbuatan jahat yang mereka lakukan. Yang hukum dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran merupakan salah satu pokok ajaran yang sangat penting. Yang selanjutnya mukjizat, definisi mukjizat dan unsur-unsurnya. 1. Definisi mukjizat. Kata mukjizat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kejadian ajaib yang sungkar jangkau oleh kemampuan akal manusia. Yang kedua, unsur-unsur yang menyertai mukjizat. Yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Yang B, Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah SAW. Studi ijal Al-Quran meneliti aspek-aspek keajaiban yang terdapat dalam Al-Quran untuk membuktikan bahwa kitab ini adalah firman Allah yang sempurna dan tiada tandingnya. Yang B, Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah SAW. Studi ijaz Al-Quran meneliti aspek-aspek keajaiban yang terdapat dalam Al-Quran untuk membuktikan bahwa kitab ini adalah firman Allah yang sempurna dan tiada tandingnya. Yang C, keistimewaan uslub Al-Quran. Di dalamnya terdapat beberapa keistimewaan yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kelembutan Al-Quran secara lafaznya terdapat dalam susunan dan keindahan bahasanya. Yang kedua, keserasian Al-Quran ditujukan bagi kaum yang awam. Yang ketiga, kandungan isinya sesuai dengan akal dan perasaan. Yang keempat, keindahan sajian Al-Quran serta susun bahasanya. Yang kelima, keindahan dan liku-liku ucapan. Yang D, fungsi dan kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat mulia serta mendapatkan tempat yang agung di hati sadubari kaum muslimin. Yang selanjutnya, bahasa-bahasa spesifik Al-Quran. A. Qasam Al-Quran, pengertian dan unsur qasam. Qasam adalah bentuk jamak dari qasam yang berarti al-hib dan al-yamin, yakni sumpah. Sigot asli qasam ialah fi'il atau kata kerja, aqsama atau ahlafa yang mutaaddi, transitifkan dengan ba menjadi muksambi, sesuatu digunakan untuk bersumpah. Yang B, amsal Al-Quran. Yang pertama, pengertian amsal. Sumpah adalah salah satu uslub Al-Quran di mana ia juga digunakan di tengah-tengah masyarakat Arab. Yang selanjutnya, nasi dan mangsu. Yang A, definisi nasi dan mangsu. Nasi merupakan masdar dari nasoko yang secara harfiah berarti menghapuskan, memindahkan, berganti, dan mengubah. Yang B, jenis-jenis nas. Yang pertama, nas Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nas Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga, nas Al-Quran dengan Al-Quran. Yang keempat, nas sunnah dengan sunnah. Yang C, macam-macam nas. Yang pertama, nas bacaan hukum. Yang kedua, nas hukum secara tilawah tetap. Yang ketiga, nas tilawah sedang hukumnya tetap. Yang selanjutnya, muhkam dan mutasyabih. Yang A, definisi muhkam. Kata muhkam diambil dari kata ahkama, artinya mencegah, al-hukum artinya memisahkan antara dua hal, maka seseorang dikatakan hakim karena ia mencegah kezaliman dan memisahkan antara dua orang yang berselisih, membedakan antara yang hak dan yang batil, antara benar dan dusta. Yang B, definisi mutasyabih. Mutasyabih secara bahasa berarti tasyabuh, yakni bila satu dari dua hal yang serupa dengan lainnya. Yang C, macam-macam mutasyabih. Ada 3 macam mutasyabih, diantaranya mutasyabih yang tidak seorang pun bisa memberi makna. Yang kedua, ayat mutasyabih tidak bisa diketahui maksudnya oleh seorang pun. Yang ketiga, mutasyabih hanya diketahui maksudnya oleh ulama khas. Yang selanjutnya, mutlak dan muqayyad. Yang A, definisi mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu hakikat tanpa sesuatu pembatas. Yang B, pembagian mutlak dan muqayyad serta hukumnya. Pada prinsipnya, para ulama sepakat hukum lafaz mutlak itu diwajibkan diamalkan kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasi kemutlakannya. Yang C, kaidah tafsir mutlak muqayyad.
Al-Quran dalam menggunakan suatu lapas kadang-kadang dalam bentuk mukta sesuatu pembicaraan dan tidak ada yang lain memukayatkannya. Yang selanjutnya matkum dan mafhum. Definisi matkum dan pembagiannya. Maktum ditinjau dari bahasa etimologi yang berasal dari kata pembicaraan dan berkata. Yang B. Definisi matkum dan macam-macamnya. Lapas mafhum berasal dari bahasa Arab yang berarti memahami, merupakan isi maf'ul yang berarti dipahami. Yang selanjutnya ilmu munasabah. Pengertian munasabah memahami berkaitan korelasi antara satu dengan yang lainnya sebagai kesatuan merupakan sebuah keniscayaan. Yang B. Segi munasabah dan pertalian antar surat. Ada beberapa variasinya. Yang pertama, munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Yang kedua, munasabah antar nama surat dengan tujuan. Yang C, kegunaan mempelajari munasabah dari aspek pendidikan. Ilmu-ilmu Al-Quran merupakan rangkaian ilmu yang saling berkaitan. Di zaman Rasulullah tidak ada spesialisasi disiplin ilmu tertentu seperti halnya munasabah karena hajat keperluan saat itu cukup sederhana sesuai dengan tuntutan zaman saat itu. Yang selanjutnya qiraat. Pengertian qiraat secara etimologi lafal qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah yang merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi qiraah yang artinya bacaan. Sedangkan secara istilah qiraat ialah salah satu cara membaca Al-Quran yang selaras dengan kaidah bahasa Arab. Yang B, macam-macam qiraat. Hukum dan faedahnya dari segi kualitas qiraat dibagi menjadi 6. Yang pertama qiraat mutawatir, qiraat masyhur, qiraat ahad, qiraat sahihah dan qiraat madu dan qiraat sabi al-mudrab. Yang selanjutnya terjemahan Al-Quran. Definisi terjemahan. Terjemahan adalah proses memindahkan makna dari bahasa sumber bahasa lain, bahasa sasaran. Yang B, hukum terjemahan secara harfiah. Hukum terjemahan secara harfiah atau yang sering dikenal sebagai hukum terjemahan harfiah menunjukkan prinsip yang mengatur bagaimana menerjemahkan teks secara literal dan satu bahasa ke bahasa lain. Yang C, hukum terjemahan secara maknawi. Hukum terjemahan secara maknawi atau terjemahan maknawi berfokus pada penyampaian makna dan pesan teks sumber dalam bahasa sasaran yang cara mempertimbangkan konsep dan kebiasaan bahasa sasaran. Selanjutnya perkembangan tafsir dari masa ke masa. Tafsir pada masa Nabi dan sahabat. Allah memberikan jaminan kepada Rasulnya bahwa dialah yang bertanggung jawab melindungi Al-Quran dan menjelaskan sesungguhnya atas tanggungan kamilah menghimpunnya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Yang B, tafsir pada masa tabi'in. Sesudah generasi sahabat datanglah generasi berikutnya yaitu masa tabi'in. Penafsiran Al-Quran tersebut berjalan sehingga terjadi peralihan generasi dari sahabat ke tabi'in. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.